Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Selamat malam. Hari ini tanggal 27 bulan September 2024 ya. Kembali kita bersama-sama membuat semua fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 2 2024 yang ada di Bursa Efek Indonesia. Kali ini kita akan membahas book dan CK ya, berdasarkan value investing. Analisa kita ini adalah bahan pertimbangan tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual ya, karena ini adalah bersifat edukasi. Hasil dari pembahasan kita adalah bukan untuk melebih-lebihkan ataupun menjelek-jelekan sebuah emiten, tetapi berdasarkan data yang ada. Karena itu ini adalah sebagai bahan pertimbangan ataupun edukasi. Tujuan akhir dari pembahasan kita ini adalah kalau misalnya bisa ya, kita ingin membeli sebuah saham itu berdasarkan fundamentalnya, dan sebagai pemilik kalau bisa kita tahan selama mungkin, selama fundamentalnya tidak berubah ya. Karena tujuan kita adalah ada dua, yaitu dividen dan capital gain secara bertahap ya. Jadi seperti itu tujuan kita ya, sehingga kalau bisa kita membeli di harga yang diskon, habis itu kita tahan. Itulah pola pemikiran kita ya. Baik, kita yang membahas dua ya. Yang pertama ini buka teknik utama ya. Kita punya dua data, satu data saja ya, triwulan 2 keuntungannya ini 16%. Di harga sekarang ini harga 1000 ya, berarti harga sekarang dibandingkan dengan nilai bukunya ini ada 45%, ada gapnya 45%. Berarti dari harga sekarang menuju ke maksimal PBV 2 maka masih ada 266%, sehingga ada potensi untuk multi bagger. Kemudian maksimal beli juga di 2600-an, ada diskon 63%, sehingga valuasinya dikatakan murah. Dan logika berpikir kita adalah membeli di saat ini kita punya diskon 65% dan ada potensi untuk multi bagger. Kemudian untungnya tadi 14,69%, ini sangat bagus. Namun ya, ada kriteria kita kedua bahwa perusahaan itu membagikan dividen. Perusahaan ini belum membagikan dividen, sehingga valuasinya yang murah tidak terkonfirmasi oleh dividen. Yang kedua, dari segi ketahanan perusahaan semuanya oke ya, tidak ada masalah. Bahkan itu free cash flow-nya 16%, sudah termasuk besar juga. Kemudian hutang-hutangnya masih dalam kriteria aman. Hanya ya di sini current ratio-nya atau aset lancarnya ini hanya 4% di atas dari modal. Itu perlu awas sedikit ya. Kemudian kepemilikan masyarakat 12, masih di bawah 15% ya, tapi sudah aman. Hanya mungkin kalau ada volatilitas harga mungkin sedikit saja. Baik, dari data yang kita dapatkan ini bahwa semuanya sudah bagus, semuanya sudah benar, data awalnya bagus semua ya. Hanya di sini kita menunggu di triwulan berikutnya. Ini perusahaan mau berbaik hati, mau peduli dengan investor ya, bahwa mereka membagikan dividen yang sesuai dengan ketentuan ya. Maksudnya yang ibaratnya itu memenuhi batasan kita ya. Jadi di sini tinggal
dividen payout ratio-nya ya. Menunggu dividen gitu aja, menunggu dividen. Nah, seperti itu. Kita menunggu adanya dividen. Bagaimana kalau 30% misalnya? Valuasinya murah dan dividennya juga besar. 25%. 25% ini sudah dividen besar juga ya. Cuma sebenarnya kalau mau lebih bagus lagi di 30%. Sehingga untuk buka teknik ini satu saja lagi yang kita tunggu, yaitu tentang dividen ya. Baik, kita akan membahas yang kedua, CK atau Wilmar Cahaya Indonesia. Jika dirasa pembahasan kita ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share ya. Dan bagi Anda yang ingin memberikan kontribusi terhadap pembahasan kita, silahkan mentransfer ke rekening yang tertera di layar ya. Saya juga sudah membuat playlist untuk saham-saham yang saya bahas di triwulan 2, sudah saya letakkan di deskripsi, silahkan cek di situ ya. Baik, kita lanjut. CK Wilmar Cahaya Indonesia, kita punya data bahwa keuntungannya di triwulan 2 ini 13%. Sudah memenuhi kriteria kita di atas 10% ya. Sudah memenuhi kriteria. Di harga 2080 sekarang, kita harganya masih di bawah dari modal ya. Harga sekarang ini masih di bawah harga modal 28%. Kalau kita mengejar ke PBV 2 ya, mengejar ke PBV 2 itu ada sekitar 179%. Berarti ada potensi untuk bagger ya, hampir multi bagger. Yang kedua, maksimal beli kita juga kita punya diskon 45%. Sehingga valuasinya begini, beli sekarang kita dapat diskon 45% dan ada potensi untuk multi bagger. Perusahaan juga membagikan dividen 48% dan nilainya di sini adalah setara dengan 8,8% untuk yieldnya di triwulan 2, sehingga valuasinya murah ini didukung oleh dividennya ya. Itu yang pertama. Kemudian dari segi ketahanan perusahaan, ini yang pertama free cash flow-nya 26% di atas ya, sudah bagus ya. Karena itulah kenapa perusahaan mungkin berani membagikan separuh, karena di sini free cash flow-nya 26%, kemudian untungnya juga di atas 10%. Untuk hutang aman di bawah 50%, kepemilikan pun masyarakat hanya 12%. Jadi di sini masyarakat ya, retailnya hanya 12%. Mungkin kalau istilahnya dari segi capital gain mungkin ada harapan naik mungkin cepat, karena di sini kepemilikannya hanya sedikit ya. Kepemilikan retail hanya sedikit. Sehingga untuk perusahaan ini ya, kalau menurut saya secara awal dulu ya, perusahaan ini layak untuk kita investasi ya. Tinggal langkah selanjutnya seperti biasa kita cek corporate governance-nya, apakah perusahaan ini pernah bermasalah ya, bermasalah dari segi hukum, dari segi sosial dan lain-lainnya ya. Bila tidak pernah bermasalah berarti GCG-nya baik. Namun jika mereka pernah bermasalah atau berkaitan dengan hukum ya, maka ini perlu kita cermati lagi, apakah orang-orang misalnya yang pernah bermasalah atau yang bermasalah itu masih atau sudah tidak ada lagi misal ya. Maka itu juga perlu dicermati. Oleh karena itu silahkan dicek lagi secara online GCG-nya. Apabila GCG-nya baik, maka silahkan dilanjutkan. Namun apabila GCG-nya itu kita anggap tidak baik, maka silahkan kita hentikan, karena
valuasi yang baik berada di tangan atau berada di manajemen yang kurang baik, maka hasilnya pun tidak baik ya. Demikian pembahasan kita untuk dua saham ya, yang pertama BUK dan yang kedua CK. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.